Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Angelica Bernadetta Colin dengan NIM 2313031018 dari Prodi Pendidikan Kimia. Di kesempatan kali ini saya akan membahas materi kewirausahaan kimia dengan lingkup materi yang akan saya bahas. Yang pertama itu risiko usaha kimia, yang kedua itu ekspansi dan suksesi usaha. Kita masuk dalam risiko usaha kimia. Jadi pengertian dari risiko yaitu dapat diartikan sebagai suatu hal hambatan dan merugikan yang bisa terjadi kapan saja ketika membangun usaha. Jadi setelah membahas pengertian ini, kita masuk dalam jenis-jenis risiko usaha. Untuk jenis-jenis risiko usaha, yang pertama yaitu ada risiko keuangan, risiko pemodalan, risiko perusahaan, risiko operasional, risiko teknik, dan juga risiko pasar. Kita masuk dalam pembahasan yang pertama yaitu risiko keuangan. Jadi risiko keuangan adalah risiko yang berhubungan dengan menurunnya penjualan. Penjualan yang terus-menerus menurun biasanya diakibatkan dari kondisi pasar yang tidak menentu. Yang kedua yaitu risiko permodalan. Risiko permodalan adalah suatu risiko yang muncul karena penjualan tidak kunjung meningkat sehingga menimbulkan kerugian. Jika suatu usaha yang dibangun terus-menerus mengalami kerugian, maka akan sulit untuk mengembalikan modal awal. Bahkan tidak menutup kemungkinan modal wirausahaan akan habis. Oleh sebab itu, seorang wirausaha harus memperhatikan risiko permodalan ini. Yang ketiga yaitu risiko perusahaan. Jadi risiko usaha memberikan dampak buruk bagi perkembangan usaha, disebut dengan risiko perusahaan. Oleh karena itu, sebuah perusahaan harus menjaga kualitas dari produk yang diperdagangkan. Kualitas yang baik membuat pembeli selalu ingin kembali membeli produk tersebut. Yang ketiga yaitu risiko operasional. Jadi risiko operasional adalah risiko yang muncul karena setiap bagian-bagian di usaha tidak menjalankan fungsi dan perannya dengan baik. Terjadinya risiko operasional disebabkan karena ada beberapa hal seperti permasalahan SDM, tidak adanya inovasi dan kualitas produk, salah mengambil keputusan, dan lain-lain. Jadi, sebaiknya setiap perusahaan, terutama pimpinannya atau pimpinan perusahaan itu harus memperhatikan setiap bagian-bagian divisi perusahaan sudah berjalan dengan baik atau belum. Yang kelima yaitu risiko teknik. Jadi risiko teknik adalah risiko usaha yang terjadi karena teknik yang dipergunakan dalam memproduksi barang tidak berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, pengecekan alat produksi dan kualitas SDM harus terus ditingkatkan supaya risiko teknik tidak terjadi dalam suatu perusahaan. Yang keenam yaitu risiko pasar. Risiko pasar adalah suatu risiko yang muncul akibat adanya perubahan zaman, baik itu dari gaya hidup dan adanya produk baru yang lebih unggul. Maka dari itu, sudah seharusnya kalau setiap perusahaan itu terus melakukan inovasi supaya mengikuti kondisi pasar dan dapat bersaing dengan produk-produk dan perusahaan lainnya. Kita masuk dalam faktor-faktor risiko usaha. Jadi faktor-faktor risiko usaha ini meliputi yang pertama itu keadaan ekonomi yang tidak pasti. Jadi supaya perusahaan ini tidak mengalami kesulitan secara ekonomi, maka kondisi ekonomi perusahaan perlu diberikan perhatian khusus. Jadi kondisi ekonomi yang baik membuat perusahaan bisa berkembang lebih maju. Perusahaan yang mengalami perkembangan biasanya akan lebih dikenal oleh masyarakat sekitar atau masyarakat banyak. Yang kedua yaitu kondisi alam tidak menentu atau kondisi alam yang tidak menentu. Jadi bagi beberapa perusahaan kondisi alam sangat mempengaruhi perkembangan usaha, terutama dalam hal memproduksi suatu barang. Dengan kata lain, kondisi alam yang baik, maka produk-produk yang dihasilkan juga baik. Produk yang baik ini membuat para konsumen tertarik untuk membeli dan menggunakan produk tersebut, sehingga perusahaan akan mengalami keuntungan. Yang ketiga yaitu perubahan gaya hidup manusia. Jadi kita tidak bisa pungkiri bahwa perkembangan zaman akan mempengaruhi perubahan gaya hidup manusia. Mulai dari gaya berpakaian hingga makanan yang dimakan, perubahan gaya hidup biasanya diikuti oleh tren saat ini. Dengan adanya perubahan gaya hidup, setiap manusia akan selalu mencoba beradaptasi. Begitupun dengan perusahaan. Jadi wirausahaan itu yang perlu mengikuti hal-hal yang sedang terjadi saat ini atau tren saat ini. Jika tidak beradaptasi dengan gaya hidup manusia yang
terus-menerus mengikuti tren, maka sebuah perusahaan bisa mengalami kerugian. Jadi bisa dikatakan bahwa perubahan gaya hidup itu merupakan salah satu penyebab munculnya risiko usaha. Yang keempat yaitu strategi pemasaran yang salah. Strategi pemasaran menjadi faktor penting dalam meningkatkan sebuah produk dan mengembangkan perusahaan agar semakin maju. Biasanya strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan atau wirausahaan adalah promosi. Terlebih dari ini tuh kita dapat mempromosikan produk kita lewat online. Dengan apapun sekarang sudah zamannya maju, kita dapat mempromosikan kita punya produk. Yang kelima yaitu perusahaan yang kurang matang. Persiapan yang kurang matang. Yang kelima atau pembahasan yang terakhir yaitu persiapan yang kurang matang. Dalam melakukan sesuatu sebaiknya dilakukan dengan persiapan yang matang terlebih dahulu. Begitupun dalam membangun suatu usaha, persiapan yang matang sangat diperlukan. Hal-hal yang termasuk persiapan matang seperti ide usaha, modal usaha, target konsumen, riset pasar, dan masih banyak lagi. Kita masuk dalam pembahasan berikutnya yaitu ekspansi dan suksesi usaha. Yang pertama itu ekspansi. Jadi ekspansi ini adalah aktivitas peningkatan ekonomi atau pertumbuhan dunia usaha dengan cara menciptakan pasar baru, perekrutan karyawan, penambahan fasilitas, mengembangkan cabang baru, membeli perusahaan lain dan kegiatan lain dengan tujuan untuk meningkatkan suatu usaha. Jadi ada ekspansi usaha ini memiliki tahapan-tahapan untuk mensukseskan ekspansi, yaitu ada 3. Membuat perencanaan yang matang, tentukan model bisnis usaha, yang terakhir yaitu persiapkan modal. Kita masuk dalam suksesi usaha. Suksesi usaha adalah proses pendiri perusahaan untuk mentransfer pengetahuan dan modal intelektual kepada generasi selanjutnya. Jadi suksesi usaha ini lebih mengarah kepada perusahaan keluarga. Jadi satu pengusaha ini dia ingin pensiun ataupun ingin mewariskan suatu usahanya kepada anaknya atau keponakannya yang masih di dalam keluarganya, untuk tujuan untuk tetap menjalankan satu usaha itu tetap maju ke generasi selanjutnya. Sekian pembahasan risiko usaha kimia, ekspansi, dan suksesi usaha dari saya. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om.